Oke, mari kita langsung bahas saja nih. Laga FIFA Matchday Juni 2026 antara Indonesia melawan Oman. Buat kalian yang ngikutin banget sepak bola, pasti udah nunggu-nunggu momen ini kan? Nah, di bedah data kali ini kita bakal kesangkingin dulu soal emosi atau sekedar tebak-tebakan skor. Kita murni bakal pakai angka, data, dan statistik buat ngelihat peta kekuatan yang sebenarnya. Kita bakal bongkar nilai skuad yang luar biasa fantastis, hitung-hitungan poin FIFA yang lagi dipertaruhkan, sampai riwayat performa mereka di lapangan. Udah siap? Yuk, kita mulai. Biar gampang ngikutinnya, ini panduan bahasan kita hari ini. Pertama, kita lihat peringkat dan skenario poin. Kedua, daftar skuad Timnas Indonesia. Ketiga, perbandingan performa tim, dan pastinya ditutup dengan rekor pertemuan plus jadwal laganya. Kita bakal babat habis semuanya. Masuk ke bagian pertama, peringkat dan skenario poin. Disinilah letak taruhan besarnya, di mana 90 menit di atas lapangan hijau bisa mengubah drastis posisi sebuah negara di peta sepak bola dunia. Coba perhatiin anomali data yang satu ini. Jujur ini menarik banget. Oman itu ada di peringkat 79 dunia, sebuah posisi yang terbilang cukup solid lah ya. Tapi total nilai skuad mereka itu ada di kisaran 106 miliar rupiah. Nah, sekarang bandingin sama Indonesia. Peringkat kita emang masih jauh di bawah, di urutan 122 dunia. Tapi tebak berapa nilai skuadnya? Tembus 531 miliar rupiah. Secara valuasi pasar, skuad Garuda itu nilainya 5 kali lipat lebih besar dari Oman, walaupun peringkat FIFA kita masih tertinggal. Anomali inilah yang sebenarnya jadi kunci utama dari seluruh analisis kita hari ini. Terus, apa efeknya secara hitung-hitungan buat peringkat FIFA Indonesia? Skenarionya kayak gini. Kalau menang, wah, ini bakal panen poin gede banget, nambah 17,5 poin. Artinya, Indonesia bisa langsung terbang nembus peringkat 118 dunia. Kalau cuma dapat hasil seri, lumayan lah masih dapat tambahan 5 poin. Tapi hati-hati, kalau sampai menelan kekalahan, kita bakal minus 7,5 poin. Bayangin aja, 17,5 poin buat sekali menang itu hadiah yang luar biasa menggiurkan kan? Taruhannya bener-bener gak main-main nih. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari mana sih angka setengah triliun rupiah tadi berasal? Kita bedah di bagian kedua, daftar skuad Timnas Indonesia. Ini tuh kombinasi yang solid banget antara bakat lokal dan pengalaman bertaraf Eropa. Kita mulai dari fondasi paling belakang sampai ke ruang mesin di tengah. Lihat deh nama-namanya. Di posisi kiper, kita punya kualitas kelas dunia dengan hadirnya Maarten Paes dari raksasa Belanda, Ajax Amsterdam, plus Emil Audero yang main di Serie A Italia bareng Cremonese. Geser ke tengah ada Calvin Verdong yang lagi merumput di kasta tertinggi Prancis, Ligue 1 bareng Lille OSC. Dan pastinya diduetkan sama talenta lokal kita dari Liga 1, Ivar Jenner di Dewa United. Dari deretan nama ini aja udah jelas banget kan kenapa valuasi timnas kita bisa tembus ratusan miliar. Sekarang kita bahas gimana ini semua nyambung ke benteng pertahanannya. Wah, ini sih lini belakang impian. Coba bayangin, kita ngomongin pemain-pemain yang tiap minggunya ngadepin striker-striker paling buas di Eropa. Ada J.I. Just di Serie A sama Sassuolo. Terus Kevin Dix yang bertarung di ketatnya Bundesliga bareng Borussia Mönchengladbach. Gak ketinggalan Justin Hubner di Eredivisie Belanda. Dan pastinya Elkan Bagot di kerasnya Premier League bareng Ipswich Town. Punya tembok Eropa kayak gini tuh bukan cuma soal pamer nama klub ya. Tapi ini ngebawa kedisiplinan dan level taktis yang bakal krusial banget buat matiin pergerakan Oman nanti. Beralih ke lini serang, harmoni antara pengalaman internasional sama ketajaman regional jadi sorotan utama kita. Ada Ole Romeni dari Oxford United di Inggris, bareng Ragnar Orad Mangguen yang main di Liga Utama Belgia. Serunya, mereka ini bakal dipaduin sama bintang lokal yang super eksplosif kayak Jakob Sayuri dari Malut United dan Ramadan Sananta yang sekarang berkarir di Liga Super Malaysia. Opsi gedor ini nunjukin kalau serangan Indonesia itu benar-benar variatif dan bisa ngancem dari berbagai sisi lapangan. Jadi poin krusial dari sisi taktiknya gimana? Di satu sisi kita punya lini belakang Indonesia yang isinya pemain-pemain elit klub Eropa, jam terbangnya tinggi, valuasinya selangit. Di sisi lain mereka bakal diuji sama Oman, tim yang peringkatnya lebih tinggi dan terkenal banget sama kekompakan sistematis mereka di kancah internasional. Ini ibarat pertarungan klasik sih. Akankah kualitas dan talenta individu yang bersinar bisa menghancurkan kohesi sebuah tim yang udah matang secara sistem? Tapi ya, seperti yang kita tahu, nilai skuad mahal di atas kertas itu nggak otomatis bisa nyetak gol kan? Makanya kita masuk ke bagian ketiga, perbandingan performa tim. Mari kita cek momentum nyata mereka di 5 pertandingan terakhir. Pertama, kita bedah Oman dulu ya. Tren mereka ini lumayan merata. Ada 2 kali menang, 1 hasil seri, dan 2 kali kalah dari 5 laga terakhir. Kalau kita gali lebih dalam, mereka menang meyakinkan melawan Somalia sama Komoros. Tapi, mereka juga ternyata bisa goyah kalau ketemu lawan berat. Buktinya,
Mereka kalah dari Arab Saudi dan Pantai Gading. Oh, dan satu hasil seri itu didapat waktu lawan Maroko. Kesimpulannya, Oman ini emang tim yang solid banget, tapi jelas bukan tim yang nggak bisa ditembus. Beralih ke performa Indonesia, realitanya lumayan keras nih. Walaupun skuadnya mahal dan penuh bintang, dari 5 laga terakhir kita cuma dapat 1 kemenangan, 1 hasil seri, dan menelan 3 kekalahan. Ini bukti nyata kalau nyatuin pemain-pemain luar biasa dari berbagai liga buat jadi satu mesin pemenang yang solid itu butuh waktu. Kelihatan banget kalau mereka masih terus mencari ritme dan konsistensi di lapangan. Eits, tapi kita harus naruh statistik kekalahan tadi ke dalam konteks yang benar. Coba perhatiin siapa aja lawan yang ngalahin Indonesia. Kita kalah dari raksasa Asia di kualifikasi Piala Dunia, yaitu Arab Saudi dengan skor ketat 2-3 dan Irak 0-1. Terus kita juga kalah tipis banget 0-1 dari tim kuat Eropa sekelas Bulgaria. Jadi ini bukan kekalahan telak, melainkan kalah tipis dari tim-tim berat. Di sisi lain, pas lagi mendominasi, kita bisa bantai Saint Kitts and Nevis 4-0 dan nahan imbang Lebanon tanpa gol. Jadi aslinya performa Indonesia ini jauh lebih tangguh dari sekedar ngelihat angka 3 kekalahan tadi. Nah, sekarang kita sampai di bagian keempat. Yang nggak kalah penting, rekor pertemuan dan jadwal duel penentuan ini. Di sepak bola, sejarah masa lalu itu sering banget ninggalin beban psikologis yang lumayan berat buat pemain. Angka 3. Ini bukan sekedar angka acak. 3 ini adalah jumlah kekalahan yang dialami Indonesia dari Oman dalam 4 pertemuan terakhir mereka. Sebuah fakta sejarah yang jelas bikin mental kita sedikit diuji. Secara sejarah, mau nggak mau kita harus ngakuin kalau Oman itu semacam kryptonite-nya Indonesia. Dari 4 duel terakhir, dominasi mereka itu mutlak. Oman menang 3 kali dan sisa 1 laganya berakhir seri. Fakta bahwa Indonesia belum pernah menang sama sekali di 4 pertemuan terakhir ini jelas jadi rintangan mental yang lumayan gede. Pertanyaannya sekarang, dengan skuad mewah senilai setengah triliun rupiah ini, mampukah anak-anak Garuda mematahkan kutukan sejarah tersebut? Buat jadi saksi langsung dari jawabannya, pastikan kalian catat jadwal krusial ini. Laga hidup mati ini bakal digelar hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Tempatnya di atmosfer yang super magis, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan kick-off bakal dimulai jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Buat kalian yang nggak kebagian tiket atau nggak bisa datang, tenang aja. Laga ini bakal disiarin langsung di Indosiar dan juga bisa di-streaming lewat video. Jangan sampai kelewatan 1 detik pun ya. Jadi apa kesimpulan kalian nih setelah kita bedah barang-barang tadi dari skuad Indonesia yang didominasi jebolan Eropa dan bernilai fantastis, ngelawan Oman yang peringkatnya di atas kita dan punya rekor sejarah yang sangat dominan, taruhan poin FIFA-nya gede banget dan data-data tadi nunjukin betapa kompleksnya laga ini. Berdasarkan semua hitung-hitungan ini, kira-kira berapa skor akhir tebakan kalian buat bentrokan epik nanti? Coba renungin dan bikin prediksi kalian sendiri. Terima kasih banyak udah nyimak bedah data kita kali ini, dan sampai jumpa, selamat menikmati pertandingannya nanti.